Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiatul Urida dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia B. Di sini saya akan menerangkan tentang hakikat manusia. Pada hakikatnya, pendidikan dilakukan oleh manusia. Pendidikan adalah kegiatan antar manusia. Manusia adalah kunci apabila ingin memahami tentang pendidikan. Socrates berpendapat bahwa belajar adalah belajar tentang manusia. Target dari pendidikan adalah manusia. Pendidikan dari manusia untuk manusia. Maka dari itu, pembahasan pertama adalah tentang manusia itu sendiri. Menurut para ahli, sepakat bahwa disalurkan atau diberikan untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan ke arah yang positif. Dengan pendidikan, berwujud manusia menjadi manusia yang mempunyai kemanusiaan. Manusia dan hewan sama-sama makhluk hidup dan ciptaan Tuhan, yang membedakannya adalah dari segi kemanusiaan. Perbedaan manusia dan hewan. Manusia ketika dilahirkan tidak berdaya, makhluk biologis, individu, dan sosial. Potensi berkembang, bertanggung jawab, dan punya etika, estetika, dan agama. Jika hewan memiliki kemampuan siap pakai ketika lahir. Makhluk biologis punya insting, bertindak menurut insting, tidak mengenal estetika, etika, dan agama. Selanjutnya yang saya terangkan yaitu wujud sifat hakikat manusia. Wujud sikap hakikat manusia ada 8, antara lain yang pertama, kemampuan menyadari diri. Manusia itu berbeda dengan makhluk Tuhan yang lain karena manusia mampu mengambil jarak dengan objeknya, termasuk mengambil jarak terhadap dirinya sendiri. Kemampuan bereksistensi adalah kemampuan mengambil jarak dengan objeknya, berarti manusia dapat menembus dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Memiliki kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang baik dan buruk bagi manusia sebagai manusia. Memiliki moral cenderung pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum atau ada kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Nilai moral dalam kehidupan manusia antara lain religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air. Memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung akibat dari perbuatan yang menuntut jawab. Mempunyai rasa kebebasan adalah perasaan yang dimiliki oleh manusia untuk tidak terikat oleh sesuatu selain terikat dengan tuntutan kodrat manusia. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Dan terakhir, kemampuan menghayati kebahagiaan sebagai manusia itu terletak pada keadaannya sendiri secara faktual ataupun pada rangkaian prosesnya maupun pada perasaan yang mengakibatkannya. Selanjutnya, pandangan tentang hakikat manusia. Hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pandangan hakikat manusia ada 4. Yang pertama, pandangan humanistik. Menurut Adler, manusia mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya dalam berbagai hal, mampu menentukan nasibnya sendiri, sehingga manusia terbebas dari kecemasan dan kegelisahan.
Yang kedua, pandangan psikoanalitik. Menurut Sigmund Freud, manusia mempunyai struktur kepribadian dalam dirinya, yaitu ID, berfungsi menggerakkan seseorang untuk memuaskan kebutuhannya. Ego, berfungsi menjembatani antara keinginan ID dengan lingkungan yang realistis. Superego berfungsi mengawasi dan mengontrol tingkah laku seseorang agar sesuai dengan aturan dan nilai-nilai moral. Yang ketiga, pandangan neonalitik. Pandangan ini tetap mengakui adanya ID, ego, dan superego, namun lebih menekankan pada fungsi ego sebagai pusat kepribadian seseorang. Dan yang terakhir, keempat, pandangan behavioristik. Menurut pandangan behavioristik, bahwa tingkah laku manusia ditentukan oleh lingkungan di mana individu itu berada. Dan yang terakhir yaitu hakikat manusia dan dimensinya. Hakikat manusia dan dimensinya ada 4. Yang pertama, dimensi keindividualan. Setiap individu manusia yang dilahirkan telah dikaruniai potensi yang berbeda dengan yang lainnya. Setiap individu memiliki kehendak, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan yang berbeda. Yang kedua, dimensi kesosialan. Manusia membutuhkan manusia lainnya untuk bisa hidup dengan baik. Setiap bayi yang lahir mempunyai potensi sosialitas. Itu menunjukkan bahwa setiap individu mampu berkomunikasi, mampu berinteraksi, saling memberi dan menerima. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila, yang mempunyai makna kepantasan yang lebih tinggi. Manusia memiliki nilai-nilai menghayati dan melaksanakan nilai-nilai dalam kehidupannya. Ada 2 hal yang terkait dengan kesusilaan: etiket, kepantasan dan kesopanan, dan etika, kebaikan. Dan yang terakhir yaitu dimensi keberagaman. Manusia adalah makhluk religius karena manusia sejak dulu percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau dengan alat indera, diyakini adanya kekuatan supranatural yang menguasai hidup di alam semesta. Sekian yang bisa saya terangkan. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.